Kita lagi ada di depan gedung KPK nih. Ini lagi di depan gedung KPK malam ini. Itu kalau teman-teman bisa lihat ada tulisan berani jujur pecat. Ini aksi kreatif di tengah kondisi pandemi. Jadi teman-teman menembak tagline atau tulisan ke gedung KPK yang biasanya tertuliskan berani jujur hebat, sekarang tulisannya jadi berani jujur pecat. Di Indonesia, kami menyayangkan gedung satu-satunya gedung pemberantasan korupsi mendapatkan ini tulisannya ditembakkan dari suatu tempat yang kita juga nggak tahu ditembak dari mana. Ini tulisannya berani jujur pecat. Ini tulisannya ditembak dari suatu tempat oleh teman-teman kreatif. Jadi kita aksi di tengah pandemi, kita nggak gunakan aksi massa secara banyak, tapi kita gunakan aksi kreatif. Ini bentuk prihatin atas upaya-upaya pelemahan KPK yang selama ini udah kita lihat. Jadi biasanya di sini terpampang tulisan berani jujur hebat. Tapi sekarang berubah tagline-nya jadi berani jujur pecat. Ini terjadi karena belakangan ada peristiwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan. Ini kalau teman-teman lihat tulisannya berani jujur pecat. Berani jujur pecat. Bentuk prihatin atas upaya-upaya pelemahan lembaga anti rasuah di negeri yang kasus korupsinya masih sangat tinggi. Ini sekarang pukul 8 malam WIB. Kita memang aksinya tidak banyak karena kita juga mengedepankan protokol kesehatan, tidak menggunakan aksi massa. Jadi kita aksi kreatif dengan menggunakan teknologi yang mengubah tagline. Biasanya di sana kita ada tertulis berani jujur hebat, tapi kenyataan saat ini dengan melihat situasi dan akhir-akhir kasus di KPK, kita ubah jadi berani jujur pecat. Malam ini bentuk prihatin kami atas upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi di negeri yang tingkat korupsinya masih sangat tinggi. Ya, banyak aparat keamanan yang juga kebingungan di sini karena mencari-cari di mana lokasi atau titik keluarnya tulisan tersebut. Jadi dari tadi banyak
nih salah satunya, aparat keamanan yang berlarian berjalanan mencari di mana titik cahaya tersebut ditembakkan. Nah, itu dia. Mungkin dia ditanya juga sama nih. Di sana lobi gedung KPK, aparat keamanan sedang berdiskusi, bertanya-tanya, malam ini ada apa, ada apa. Sini ada teman-teman media, ada jaringan juga, ada komunitas, ada mahasiswa, ada juga yang lagi live juga dengan akunnya masing-masing. Di sana juga ada banyak, jadi kita tidak berkumpul di satu tempat. Kita untuk menjadinya ini gedung KPK, gedung merah putih. Jadi teman-teman yang menembakkan laser cahaya tersebut kucing-kucingan dengan aparat keamanan. Ini dia. Ini adalah gedung jadi bukan cuma negeri ini yang saat ini menggerogoti sendi-sendi kehidupan, tapi juga dalam kasus pemberantasan korupsi, simbol pemberantasan korupsi gedung merah putih yang ada di Kuningan saat ini juga sedang sakit, atau lebih tepatnya disakitkan dengan upaya-upaya pelemahan dari berbagai macam manuver yang sampai saat ini kita sangat memprihatinkan. Tagline berani jujur hebat berubah menjadi berani jujur pecat. Di sini ada teman-teman media, jaringan, ada mahasiswa, aksi secara besar-besaran mengumpulkan massa. Jadi kita melakukan aksinya dengan kreatif menggunakan teknologi. Kita tembakan, biasanya kita ada tulisan berani jujur hebat di sana, kita ganti dengan kenyataannya orang-orang yang jujur dan berintegritas dipecat dari gedung yang sangat kita jaga selama ini, tapi kenyataannya mereka didepak, entah karena motif atau apa, tapi kita anggap ini sebagai pelemahan gedung dan kerja-kerja pemberantasan korupsi di negeri ini. Ini tulisannya lagi menghilang, bisa jadi teman-teman itu tadi tuh. Nah, ini penjagaan internal KPK yang sedang bingungan juga, mereka mencari di mana titik cahaya
Dia agak bingung juga mereka menghadapi aksi semacam ini, karena bisa dibilang ini aksi pertama yang dilakukan oleh teman-teman polisi untuk penyelamatan KPK. Ini tulisannya lagi menghilang, bisa jadi teman-teman yang menembakkan laser tulisan tersebut mereka lagi mobile karena kucing-kucingan dengan aparat keamanan. Nih aparat keamanan mereka muter-muter dari tadi, mereka nyari nih. Nyari di mana sumber cahaya tersebut datang. Karena titiknya bisa dari kiri, dari depan atau dari kanan gedung KPK. Makan aspirasi, berekspresi, menyuarakan kritik terhadap pemerintah, tidak bisa melakukan aksi massa, kita berpikir otak untuk melakukan aksi kreatif yang kita lakukan pada malam hari ini. Jadi kita tetap menjalankan prokes, namun di satu sisi lain tuntutan dan aspirasi kita juga bisa terlaksana dan terdengar. Ini pukul 8 lebih 9 menit di wilayah Kuningan. Nah itu aparat-aparat keamanan yang sedang berdiskusi, mereka mencari jejak teman-teman yang melakukan tembakan laser. Nah kalau di kita kan hanya menyuarakan aspirasi. Kalau lasernya kita tembakin siang hari, pasti nggak kelihatan tulisannya. Makanya kita lakukan malam hari. Kenapa? Karena situasinya sudah gelap, jadi tulisannya bisa terlihat. Sebenarnya sih ini bukan aksi, jadi kalau dibilang aksi juga bukan. Kita hanya menembakkan tulisan ke salah satu gedung yang kita anggap punya kekuatan super. Namun belakangan kekuatan tersebut seperti lowbat dan tidak mau dicas kembali oleh beberapa orang-orang yang tidak menghendakinya. Jadi ya mereka khawatir karena pengamanan internal KPK kan mungkin dianggapnya sebagai gangguan dianggap sebagai gangguan terhadap properti. Cuman kan kita berpikir gedung ini sudah tidak ada aktivitas kerja, sudah malam. Jadi mungkin di atas juga kosong juga, nggak ada orangnya. Jadi kalau kita tembakin laser nggak ada yang ngerasa terganggu juga. Ini jalan, bukan jalan utama Kuningan, ini jalan akses ke KPK. Kalau jalan utama di Kuningan yang di sebelah sana yang ramai. Jalan
jalan rayanya. Kalau ini hanya jalan akses ke KPK, jadi tidak terlalu ramai. Ben, sono lagi, sono lagi, sono lagi. Lagi gue coba tanyain. Oh. Nah, ini teman-teman kita. Melibatkan banyak orang, tapi kita harap gaungnya bisa meluas dan pesannya bisa sampai ke stakeholder atau pihak-pihak terkait. Saya nggak berani terlalu dekat ke gedung depan lobi KPK karena banyak sekali aparat keamanannya, dan di situ juga teman-teman kita nggak ada di situ karena kita ada di sisi sebelah kiri dan kanan aja. Jadi kalau misalnya saya mendekat ke sana, khawatirkan dicurigai. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi untuk alasan keamanan, saya tidak akan terlalu mendekat ke depan lobi KPK. Mungkin kalau di Indonesia nggak tahu ya, masih minim sekali mungkin menggunakan laser seperti ini. Karena kalau besarnya atau kita tahu mudahnya itu kan digunakan untuk mapping. Biasanya itu ada kalau video mapping tuh, kalau ada nonton video itu pernah juga dilakukan, tapi itu untuk kepentingan hiburan. Tapi saat ini kita coba teknologi ini kita gunakan sebagai cara kita untuk melakukan kritik, melakukan pengungkapan aspirasi di publik dengan media Gedung Merah Putih. Ini kemungkinan tim yang menembakkan lasernya sedang mobile. Tadi ditembak dari sebelah sini, kemungkinan mereka mobile. Kita juga nggak tahu posisinya. Dan kabarnya mereka juga terus kuncing-kuncingan sama aparat keamanan. Kalau kita lihat tulisannya di postingan feed Instagram kita juga udah ada. Itu tulisan yang terpampang di sini, ada beberapa kata atau tagline. Itu yang pertama itu berani jujur pecat. Terus yang kedua itu ada mosi tidak percaya. Terus yang ketiga ada save KPK ya. Nah, ini mobil polisi yang tadi kuncing-kuncingan nih, sekarang balik lagi. Tadi dia habis muter nih, habis ngejar kayaknya, tapi kayaknya nggak dapet. Dia tadi ngejar tuh.
teman-teman, kita ada info bakalan bergeser ke gedung KPK yang lama. Dari setengah 7 tadi dan udah banyak aparat kepolisian. Jadi kayaknya kita bakalan geser ke gedung yang lama, gedung KPK yang lama. Nanti kita akan update lagi di sana. Nah, ini teman-teman kita nih. Oke. Yuk ke kopi tadi dulu aja. Iya, kita kopi. Ayo. Itu mana itu? Iya, Oh, pegang itu. Sambil mulai ya. Kita akan coba gerak sambil jalan ke sana. Ini berdua dulu. Hah? Ini oh, biar gue nggak yang terlalu ini banget. oke. Kita jalannya jangan beramai-ramai. Jadi biar nggak terlalu mencolok. Kita coba mendekati. Indah sih sebenarnya, tapi kita akan coba lewati lobi KPK. Sorry kalau gambarnya goyang-goyang karena kita jalan sambil jalan kaki. Teman-teman bisa lihat aja nih di gambar. Ini udah di depan lobinya KPK. Ya banyak aparat juga yang nanya-nanya. Gimana? Udah ketangkap nggak? Sulit sih sebenarnya. Karena juga kita sendiri nggak tahu yang nembak sisi kan. Kita nggak terlalu berani nyorot-nyorot ke sana. Nanti dipanggil, suruh silaturahmi lagi. Kita coba ke sisi apa ini? Arah angin apa nih? Hah? Sisi mana arah angin? Sini. Kurang Ah, barat ya. Jadi kita coba ke sisi gedung KPK yang sebelahnya, karena informasinya akan berpindah. Jadi kemungkinan tuh sekali nembak itu nggak nyampe lebih dari 2 menit, karena teman-teman juga harus dari nembak itu langsung harus pindah lagi, nggak nyampe 2 menit mereka pindah lagi, dan titiknya nggak boleh sama, karena kalau sama bisa cepat ketahuan. Oh, mobil kita. Marwo, ini jalan Ini lawan arah kayak kayak Nah, ini dari sisi arah sebelahnya. Tadi udah di sini sih dari setengah 7. Itu sebelahnya gedung Hotel Royal Kuningan. Royal Kuningan Hotel. Nah, beginilah situasinya di depan gedung KPK.
Ini ada beberapa teman-teman media juga yang Oke teman-teman, nanti kita coba geser dulu. Nanti kita akan update lagi jika sudah muncul lagi tulisannya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Salam sehat, stay safe. Save KPK, Mosi tidak percaya, reformasi habis di korupsi, berani jujur, pecat. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut lagi dan update lagi.